Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Izatul Jannah, Khairia Putri, dan Nabila Zikrina Adrianti. Di sini kami akan membahas tentang rasam Al-Quran. Apa itu rasam Al-Quran? Merupakan bagian dari disiplin ilmu Al-Quran yang mana di dalamnya mempelajari tentang pertama, penulisan mushaf Al-Quran itu sendiri yang dilakukan secara khusus, baik dalam lafal-lafal, bentuk-bentuk, huruf-huruf yang digunakan. Rasimul Al-Quran biasa juga disebut dengan rasam Utsmani. Nah, adapun tujuan Al-Quran Utsmani yang biasa kita lihat, yang kita temukan bahwa Al-Quran Utsmani itu tulisannya dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Penyalinan Al-Quran ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Utsman pada tahun 25 Hijriah. Macam-macam rasam Al-Quran. Pertama, dari segi kepenulisan dengan rasam kiasi atau rasam imla'i. Apa itu rasam kiasi? Yaitu adalah rasam yang penulisan kata sesuai dengan pelafalan dan bacaannya. Contohnya seperti Ar-Rahman, As-Salah, Az-Zakah, Ar-Ribah. Atau juga ada seperti Dalika, Haulai. Nah, jadi penulisan ini adalah tulisan yang mansyur, sehingga tidak berbeda dengan mushaf yang ditulis dengan rasam Utsmani. Jadi rasam kiasi adalah rasam yang kata-katanya itu tidak memiliki tulisan yang baku. Kita ambil contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua hingga ketiga, ditulis dalam rasam kiasi yang contohnya adalah Al-Kitab. Kemudian di situ ada huruf alif setelah ta dan setelah nun. Sementara dzalika dan as-shalah itu adalah tulisan yang mansyur, sama dengan rasam Utsmani. Kemudian yang kedua, sistem penulisan dengan rasam Utsmani. Apa itu? Adalah yang ditulis pada masa khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, yang dipimpin oleh timnya sendiri, Zaid bin Sabit. Kaidah-kaidah rasam Utsmani. Yang pertama, ada kaidah buang atau dalam bahasa Arab al-hazf, membuang atau menghilangkan alif. Contohnya dari ya nida, ya seru, dari ha tanbi, ha menarik perhatian. Kemudian masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah membuang huruf ya. Maksudnya adalah huruf ya dibuang dari setiap manqusah munawwan, baik yang berbaris rof maupun jar. Jadi huruf ya-nya dihilangkan. Kemudian yang ketiga, membuang huruf waw jika dia bergandengan dengan huruf waw pula. Kemudian membuang huruf lam. Kemudian kaidah yang kedua yaitu adalah kaidah penambahan atau dalam bahasa Arab al-ziyadah. Al-ziyadah berarti adalah penambahan huruf alif atau ya, hamzah. Contohnya pertama adalah penambahan huruf alif sesudah waw pada akhir setiap isim jamak, kata benda berbentuk jamak atau mempunyai hukum jamak. Yang kedua, penambahan huruf alif sesudah hamzah. Kemudian ada juga penambahan huruf ya. Selanjutnya, kita masuki kaidah yang ketiga. Kaidah hamzah atau dalam bahasa Arab adalah al-hamzah. Al-hamzah, apabila hamzah itu berharokat, berbaris sukun, tanda mati, maka tulis dengan huruf yang berharokat sebelumnya, kecuali dalam keadaan tertentu. Hamzah yang berharokat jika ia berada di awal kata sambung dengan hamzah tambahan mutlak, artinya adalah harus ditulis dengan alif yang berharokat fathah atau kasroh. Jika hamzah terletak di tengah, maka ia ditulis dengan huruf harokatnya. Kemudian jika fathah dengan alif, kasroh dengan ya, dhammah dengan waw. Tetapi apabila huruf yang belum hamzah itu sukun, jadi ketika sebelum huruf hamzah itu adalah huruf sukun, maka tidak ada tambahan. Yang keempat adalah kaidah penggantian atau dalam bahasa Arab adalah al-badal. Huruf alif ditulis dengan huruf waw sebagai bentuk penghormatan. Contohnya kata as-shalah itu ada alif lam. Alif ada huruf alif. Az-zakah, al-hayah,
kecuali pada kata yang dikecualikan. Yang kedua, huruf alif ditulis dengan huruf dan kata-kata ila, ala, ana. Kemudian yang ketiga, huruf alif diganti dengan huruf nun tauhid khafifah pada kata izan dan nunnya ya. Kemudian yang selanjutnya, huruf ha, ta ditulis dengan huruf ta maftuhah pada kata rahmat. Dalam surat Al-Baqarah ada, Al-A'raf juga ada, Al-Hud dan surat yang lain. Kemudian kaidah yang kelima adalah kaidah sambung dan pisah atau dalam bahasa Arab wasal dan fasal. Wasal itu artinya adalah menyambung. Di sini wasal yang dimaksudkan menggunakan metode penyambungan kata sehingga mengakibatkan hilang atau dibuangnya huruf tertentu. Contohnya, yang pertama adalah bila ada an dengan harokat fathah pada hamzahnya disusun dengan la, maka penulisan bersambung dan menghilangkan huruf nun tidak ditulis bila ada an. Min yang disusun dengan man ditulis bersambung dengan menghilangkan huruf nun sehingga menjadi mimman bukan minman. Jadi masuk ke huruf selanjutnya. Selanjutnya adalah pendapat ulama tentang penulisan Rasam Utsmani. Banyak sekali pendapat ulama. Yang pertama dari kalangan jumhur ulama bahwa pola penulisannya. Nah, dari segi penulisan yang bersifat taufiki sebagai berikut. Pertama adalah penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani yang dilakukan langsung oleh juru tulis wahyu di hadapan Muhammad, dan apa yang mereka lakukan telah ditakrir. Yang kedua adalah penulisan Al-Quran yang berlanjut pada masa Abu Bakar atau juga pada masa Utsman bin Affan hingga pada masa tabi'in, tabi'ut dan tabi'at. Jadi dengan demikian penulisan Rasam Utsmani ini adalah penulisan ijma' para sahabat. Sementara tidak mungkin para sahabat itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Muhammad. Yang kedua adalah sebagian ulama berpendapat kepenulisan dari Al-Quran dan Mushaf Utsmani ini merupakan hasil ijtihad para sahabat atau yang bersifat tidak bersifat taufiki. Hal ini karena tidak ada nas, maksudnya adalah tidak ada sumbernya, baik itu Al-Quran maupun hadis. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dari pola kepenulisan Quran ini bukanlah bersifat taufiki, artinya adalah bersifat istilahi. Apa itu? Artinya adalah dalam Quran itu terdapat sebuah istilah atau tata cara penulisan Al-Quran. Ulama yang berpendapat demikian contohnya adalah Abu Bakar Al-Baqilani. Pendapat yang keempat, Rasam Utsmani bukanlah bersifat taufiki, tetapi adalah suatu tata cara kepenulisan yang disetujui oleh Utsman bin Affan dan diterima dengan baik oleh umat. Nah, perbaikan dan penyempurnaan dicantumkan beberapa tanda baca seperti harokat atau syakl, tanda titik atau bahasa Arabnya nuqtah. Keadaan mushaf yang demikian bertahan hingga 40 tahun lamanya sejak masa Khalifah Abdul Al-Malik. Nah, untuk mengantisipasi kekeliruan dalam membaca Al-Quran, inilah adanya perbaikan-perbaikan atau Rasam Utsmani tadi. Yang pelopornya adalah Abu Al-Aswad Al-Du'ali, adalah orang yang pertama kali meletakkan tata bahasa Arab atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada Al-Kahlil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Azdi, yang beliau membuat kaidah-kaidah tanda baca seperti tanda fathah, waw kecil di atas huruf, tanda dhammah, huruf ya kecil di bawah huruf, dan lain-lain. Nah, jadi kita mempunyai usaha untuk menyempurnakan tanda-tanda baca dalam Al-Quran sendiri, yang tidak berhenti begitu saja tentunya. Sejak masa kekhalifahan Abdul Malik ibnu Marwan, beliau memerintahkan seorang ulama yang bernama Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Saqafi. Untuk apa? Untuk menciptakan tanda-tanda huruf Al-Quran. Nah, jadi untuk merealisasikan usaha tersebut, Al-Hajj menugaskan kepada sahabatnya ya,
Nasr ibnu Asim dan Yahja ibnu Ya'mar, yang pada akhirnya keduanya berhasil menciptakan tanda-tanda huruf yang serupa. Kita bisa membedakan, hingga saat ini kita bisa membedakan huruf zal mana, huruf ba yang mana, huruf ta yang mana, huruf sa yang mana, dan huruf ha yang mana, dan huruf yang lain ya. Nah, usaha itu tidak semulus yang kita harapkan, karena pada akhir abad 3 Hijriah, ulama masih berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menggunakan tanda titik dan tanda baca dalam mushaf dan lain-lain. Namun, para tabi'in mengusahakan penyempurnaan tersebut mulai dari ketika Imam Malik membolehkan penggunaan tanda baca berupa titik. Itu mulai ada angin-angin segarnya ya, dan juga peletakan tanda baca pada mushaf. Nah, perkembangan selanjutnya, ulama berusaha membuat tanda-tanda pada setiap kepala surat, kemudian peletakan tanda yang memisahkan antara satu ayat dan ayat lainnya, 30 pembagian Al-Quran menjadi juz-juz, dari juz 1 hingga juz 30 ya, kemudian dibagi lagi menjadi surat-suratnya. Nah, kemudian para ahli khatat ikut memberikan sumbangan yang berharga. Contohnya membuat hiasan-hiasan yang ada di Al-Quran. Misalnya di awal Al-Quran itu kan, di bungkusnya itu, mempercantik tulisannya. Kita lihat ya, banyak Al-Quran sekarang udah banyak variasinya, menarik ya. Nah, jumlah mushaf Utsmani. Jadi ulama berbeda pendapat. Ibnu Ashir membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa jumlahnya 6 buah. Asy-Syami yang dikirim ke Syam, Al-Makki, Al-Basri, Al-Kufi, Al-Madani, yang peruntukannya untuk warga Madinah, dan Al-Madani khusus peruntukan dirinya sendiri yang disebut Al-Imam. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa jumlahnya 8 buah. 5 yang disepakati yaitu Al-Kufi, Al-Basri, Asy-Syamsi, Al-Madani, Al-Am, Al-Madani, Al-Khas. 3 lainnya yang masih diperselisihkan itu ada Al-Makki, Mushaf Bahrain, dan Mushaf Yaman. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kekurangan datangnya dari kelompok kami, bila ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.